Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan tentang nahwu shorof, pembahasan bahasa Arab dasar, tata bahasa Arab dasar. Buku yang kita kaji masih yang sama, yaitu An-Nahwul Wadih, bahasa Arab dasar, dan kita saat ini masuk pada juz 2, dan juz 2 sekarang kita masuk pada Al-Asmaul Khamsah wa i'rabuha. Isim 5. Ada 5 isim khusus. Jadi namanya Asmaul Khamsah gitu aja. Sering terkenalnya Al-Asmaul Khamsah atau Asmaul Khamsah. 5 isim. Di dalam kitab Imriti Al-Asmaul Khamsah. Di dalam kitab Alfiyah disebut dengan Al-Asmaul Sittah, ada tambahannya. Ya. Tapi untuk dasar kita Al-Asmaul Khamsah dulu, 5 isim. Jangan sampai tertukar dengan Al-Af'alul Khamsah. Bila Al-Af'alul Khamsah yang kita telah pelajari di bab sebelumnya, di bagian sebelumnya, itu adalah 5 fi'il yang mana fi'il tersebut itu berarti anti, antuma, ya, huma, kemudian hum, dan antum. Gitu ya. Yakhrujuna, takhrujuna, takhrujani, yakhrujani, takhrujina anti. Gitu ya. Itu namanya al-af'alul khamsah. Nanti Anda punya i'rab sendiri. Nah, pembahasan kita saat ini adalah al-asmaul khamsah wa i'rabuha. Bagaimana sih apa itu asmaul khamsah dan bagaimana i'rabnya? Kita baca contoh-contoh berikut. Ikuti. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a Abu Sa'idin. Ja'a telah datang Abu Sa'idin, bapaknya Sa'id. Abu Sa'id. Abu Sa'id itu berarti panggilan kepada ayahnya Sa'id. Siapa nama Bapak Sa'id? Di sini tidak diketahui. Misalnya Hilman punya ayah, berarti bapaknya itu disebut, pokoknya dipanggil itu anak yang pertama, nama anak pertama. Ya. Misalnya Pak Dokter datang, kemudian Ja'a Abu Hilman. Gitu ya, penggunaan Abu itu gitu. Abuka tabibun mahirun. Artinya ayahmu seorang dokter yang pandai, yang mahir. Ini semuanya yang pertama ini jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Oke. Karena abun itu isim, kata benda. Oke. Selanjutnya kita masuk pada contoh ketiga. Kana abuka rajulan haziman. Kana adalah gitu ya. Abuka ayahmu adalah. Maksudnya karena kana ini fi'il madhi, ya maka di sini dahulu. Ya. Ayahmu ini adalah rajulan, seorang ayah, seorang pria, haziman, yang hazim itu tegas. Haziman itu yang ya berkepribadian, ya, tegas gitu ya. La'allal qadima Abu Muhammadin. La'alla barangkali. Al-qadima yang datang. La'alla itu saudaranya inna. Ya, masih ingat di juz 1? Juz 1 itu berbeda dengan kana. Kalau kana itu tarfa'ul isma, abu jadi fa'il ya, jadi isimnya kana, rajulan jadi khobarnya kana. Sementara di sini la'alla itu lawannya, sebaliknya. Yang datang setelah kana itu jadi abu.
yang khobarnya mansub. Sementara kalau lala itu saudaranya inna, dan inna itu adalah menasabkan isim. Makanya di sini isimnya mansub. La'allal qadimah. Baru khobarnya Abu Muhammadin. Gitu ya. Oke. Bagian kiri. Wadda'na Aba Sa'idin. Wadda'na kami pamitan, berpamitan, melepas. Melepas siapa? Aba Sa'idin, Abu Sa'id. Aba Sa'idin, Abu Sa'id. Nih. Yujillun nasu abaka. Ajalla yujilli itu mengagungkan atau menghormati. Ya. Seperti kata yukrimu, ya. Siapa yang menghormati? An-nasu manusia. Orang-orang menghormati. Menghormati siapa? Abaka, ayahmu. Orang-orang menghormati ayahmu, mengagungkan ayahmu. La'alla abaka tabibun mahirun. Barangkali ayahmu seorang dokter yang mahir. La'alla. Sini la'alla abaka. Mansub ya abaka. Tabibun khobarnya. Ini abaka ini isimnya la'alla. Tabibun khobarnya la'alla. Mahirun sifat dari tabibun. Gitu ya. Barangkali atau semoga ayahmu seorang dokter mahirun yang mahir. Yang keempat. Inna Aba Muhammadin rajulun syarifun. Inna sesungguhnya, ya, inna sama la'ala saudara ya. Meskipun artinya beda. Tapi beramalnya sama. Inna aba, mansub. Setelah inna, isim. Nah isim inna, mansub. Aba Muhammadin. Sungguhnya ayah Muhammad, rajulun seorang ayah, seorang pria, syarifun yang mulia. Syarifun yang mulia. Oke. Kita bahas yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Radina an Abi Sa'idin. Radina kita rela, kita ridho ya. An Abi Sa'idin, Abi Sa'id. Aku itu membolehkan gitu ya. Ridho itu membolehkan. Ya, Radina an Abi Sa'id. Kami menghormati atau bukan menghormati ya. Radina itu meridhoi, merelakan. Ridho padamu. Gitu ya. Memberikan restu ya, merestui. Kami merestui Abu Sa'id. Yathiqun nasu bi abika. Yathiqu percaya. An-nasu manusia. Orang-orang percaya bi abika dengan bapakmu. Orang-orang mempercayai atau apa ya? Ya semacam percaya ya. Percaya itu ya, apa yang diomongkan, apa yang disampaikan itu dipercayai itu. Yathiqu itu percaya. Ana athiqu bika, saya percaya kepadamu. Yathiqun nasu bi abika, orang-orang percaya dengan ayah. Radiyan nasu an abika. Radiya ridho. An-nasu manusia an abika terhadap ayahmu. Jadi orang-orang itu ridho pada ayahmu, memberikan ridho itu restu ya. Yashkurun nasu li Abi Muhammadin. Orang-orang berterima kasih kepada ayah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan contoh ya. Nih. Contoh yang kelompok pertama ini ada kata abu. Abu. Ini ya. Ini
Abu semua ya. Ini kan asmaul khamsah, ada 5 isim. Tapi salah satu dari 5 itu dicontohkan di sini. Abu. Kata Abu. Ya. Untuk sampling, Abu itu sampling. Sebetulnya nanti ada beberapa lagi. Abun, akhun, hamun, fudhu. Abun, akhun, hamun, fudhu. Gitu ya. Itu 5. Abun, akhun, hamun, fudhu. 5 isim itu. Asmaul khamsah. Tapi bagaimana ya i'rabnya? Perhatikan contoh pertama. Contoh pertama, ini abun sebagai apa? Fa'il itu apa? I'rabnya apa? Fa'il. Marfu. Maksudnya adalah di sini semua yang di contoh pertama ini adalah ketika asmaul khamsah yang saat ini posisinya adalah abu itu sebagai posisi i'rab rofa. Dan rofa itu tidak harus fa'il. Bisa fa'il, bisa isim kana, bisa khobar, bisa mubtada, begitu ya. Itu marfu. Pokoknya ketika posisi asmaul khamsah marfu, ini contoh bagian pertama. Maka di sini ja'a abu sebagai fa'il. Abu tobib. Abuka, tobibun, abuka sebagai mubtada. Kana abuka, di sini abuka sebagai isim kana. Di sini Abu Muhammad sebagai khobar la'al lah. Semuanya adalah marfu'. Nah, bagaimana tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah dengan wawu. Ingat-ingat ya, tanda rofaknya asmaul khamsah dengan wawu. Jelas? Ingat-ingat ya, tanda rofa asmaul khamsah adalah wawu. Biasanya apa? Kalau isim yang lain, dhammah. Jadi wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Gitu ya. Kalau yang sebelah kiri, wada'na Aba Sa'idin yujillun nasu abaka la'alla abaka inna aba. Nah, ini semuanya posisinya sebagai mansub. Kita cari tanda nasabnya apa? Tepat sekali, alif. Jadi tanda nasab dari asmaul khamsah adalah alif. Jelas ya? Yang terakhir, ini posisi sebagai apa? Rodina an abi, yatikun nasu bi abi, an abi li abi. Posisi apa? Majrur. Betul sekali. Jadi ketika dia posisi majrur begini, maka tanda jernya apa? Ya. Jadi tanda jer dari asmaul khamsah adalah ya. Berarti tandanya bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Jadi tanda i'rab itu ada kalanya dengan harokat, ada kalanya dengan huruf. Ada yang dengan huruf, ada yang dengan membuang huruf. Gitu ya. Ada subutun nun, menetapkan nun. Tanda i'rab itu ada yang subut, menetapkan nun. Ada yang hadfun nun. Ada hadfun ilat. Ada apa ya? Hadfu harfil ilah. Ada dengan huruf, ada yang dengan harokat. Nah, untuk asmaul khamsah tandanya adalah dengan huruf. Ketika rofa dengan apa? Wawu. Ketika nasab dengan alif. Ketika jar dengan ya. Jelas ya? Oke. Kita lewati. Oke. Langsung pada kaidah. Oke. Al-qawaid. Ya, supaya nggak panjang dibahas ya. Oke, masuk kaidah. Al asmaul khamsatu, asmaul khamsah hiya yaitu abun wa akhun wa hamun wa fu wa dhu. Abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki, hamun itu artinya apa ya? Saudara. Saudara
Hamun itu apa ya? Saudara sepupu ya? Coba saya cek dulu. Hamun. Kalau sepupu itu, kalau paman amun, kalau hamun hamim, saudara dekat. Kalau fu itu mulut, bibir. Ini fu, bibir ini. Kalau zu artinya memiliki. Ya, memiliki. Oke, sebentar. Nah, kita lanjutkan. Al-asma'ul khamsatu. Sebentar, saya mau cari arti dari hamun dulu, pastikan. Kok daging sih? Rahmun. Hamun. Kalau hamim itu dekat artinya. Erat. Oke. Kok dagingnya? Bentar. Ipar. Saudara ipar. Saudara ipar itu berarti nikah gitu ya. Misalnya kamu punya istri. Nah, istri ini ipar kamu ya. Gitu ya. Adik ipar atau kakak ipar. Jadi adik ipar kamu. Oke, berarti hamun itu artinya ipar. Tapi laki-laki ya. Dan ini hanya ini saja. Misalnya akhun, ukhtun itu nggak masuk. Ukhtun nggak masuk asmaul khamsah. Ya, begitu ya. Hanya ini saja. Abun, umun bukan. Umun nggak masuk. Jadi abun, akhun, hamun, fudhu. Abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya ipar laki-laki, fu artinya bibir, dhu artinya memiliki. Gitu ya. Kita lanjut. Al-asmaul khamsah. Isim-isim 5 ini ya. Turfa'u bil wawi. Rofaknya dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi. Nasabnya dengan tandanya alif. Wa tujarru bil ya'i. Dan tanda jarnya dengan ya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Yang tambahannya yaitu syaratnya. Ini syaratnya perlu diperhatikan. Wa yushtaratu dan disyaratkan. Fi i'rabiha hadal i'rab. Kelima isim ini dapat di-i'rabi dengan wawu ketika rofa, nasab dengan alif, jar dengan ya. Syaratnya apa? Antakuna mudhofatan li ghairi ya'il mutakallim. Dia harus mudhof. Tahu mudhof? Seperti kemarin disandarkan pada isim yang lain.
Misalnya ja'al abu, nggak bisa. Ja'al abu, datang ayah itu, nggak bisa. Maka kembali lagi ke domah, gitu ya. Ketika tidak jadi mudhof, maka dia tidak beramal sebagaimana asmaul khamsah. Gitu ya. Ja'a abun, datang seorang ayah. Itu maka abun, baknya itu ditanwin doma tanwin saja. Ya. Tapi ketika dia diidhofahkan kepada isim yang lain, ja'a Abu Muhammadin, datang ayahnya Muhammad. Baru wawu ganti. Jelas ya? Jadi syaratnya itu mudhof diidhofahkan kepada isim yang lain. Kecuali ya mutakalim. Dia nggak berlaku lagi. Misalnya, telah datang ayahku, ja'a abi. Nggak berlaku lagi. Ja'a akhi. Nggak berlaku lagi. Asmaul khamsah di situ. Ya. Ketika diidhofahkan kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu artinya aku. Yaitu ya itu. Yang artinya milikku. Ana adhabu, saya pergi bersama saudaraku. Ana adhabu ma'a akhi. Itu nggak berlaku isimnya. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada ya mutakalim. Gitu ya, jelas ya. Tapi ketika diidhofahkan kepada isim yang lain, maka berlaku. Telah datang saudara Khalid. Ja'a abu, ja'a akhu Khalid. Ja'a akhu Khalid. Akhu pakai wawu lagi. Jelas ya? Akhu Khalidin. Karena Khalidin sebagai mudhof ilaih. Jelas ya?